Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-16. Sebelum kita mendengarkan renungan kita saat pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai dan menjagai kami, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkahkan kaki kami dalam segala aktivitas kami berserah kepadamu, karena Engkaulah Tuhan penyerta bagi kami, yang akan menuntun kami dan membawa kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Ini menjadi doa kami dan bersyukur siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat pagi hari ini terdapat dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita sama mengetahui kisah tentang dua orang murid Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus ini pada peristiwa setelah kebangkitan Yesus, di mana dikatakan bahwa ketika peristiwa itu terjadi, kedua orang murid ini, yaitu Kleopas bersama dengan temannya, mereka kembali untuk pergi ke kampung halaman mereka. Tetapi dikatakan di tengah perjalanan, pada waktu mereka kembali, Yesus menampakkan diri dan bercakap-cakap dengan mereka, bertukar pikiran dengan mereka, tetapi mereka sama sekali tidak mengenal Dia. Dalam percakapan itu dikatakan bahwa Yesus bertanya apa yang sedang terjadi. Mereka menjelaskan peristiwa yang saat itu sedang terjadi, dan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa semua yang terjadi itu telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi, dinubuatkan oleh para nabi-nabi, bahkan kitab-kitab telah menuliskannya, tetapi mereka sama sekali tidak bisa mengenal Dia pada perjalanan pada saat itu, saudara. Bahkan dikatakan sampai akhirnya tiba pada perjamuan malam, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti tersebut, kemudian membagi-bagikan kepada Kleopas bersama temannya. Barulah mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus. Saya mau berikan tema atau judul renungan kita pagi hari ini, yaitu kebutaan rohani. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal pribadi, sosok pribadi yang saat itu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ada apa dengan kedua orang ini? Saya memberikan ada 3 hal yang menjadi perenungan bagi kita di sini, penyebab daripada kebutaan rohani, sehingga banyak, saya katakan bahwa bukan hanya Kleopas bersama temannya, bahkan banyak orang percaya pun terkadang sudah berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi orang percaya, tetapi mereka tidak mengenal secara pribadi Yesus yang sesungguhnya. Yang pertama, saya mau katakan bahwa ayatnya yang ke-19 dalam pembacaan kita ini, firman Tuhan berkata bahwa katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ternyata yang menjadi persoalan di sini, kenapa mereka tidak bisa mengenal Allah? Mereka mengalami, saya katakan, kebutaan secara rohani, padahal mereka sudah berjalan dengan Yesus, karena mereka mengalami satu kekecewaan di mana mereka melihat bahwa Yesus itu hanya sebatas sosok seorang nabi, dan nabi di sini hanyalah sebagai perantara Allah dengan manusia, yang hanya menyampaikan isi hati Allah, yang hanya menyampaikan berita dari Allah, yang hanya menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah kepada umatnya. Seperti yang mereka katakan bahwa mereka melihat bahwa Dia adalah seorang nabi yang akan membebaskan bangsa mereka, karena pada waktu itu dikatakan bahwa pajak yang begitu tinggi, sebagai bangsa dikatakan yang besar, mereka perlu dibebaskan. Bahkan ada hal-hal yang lain yang perlu supaya mereka menjadi bangsa yang merdeka.
dan dikatakan bahwa imam-imam telah menangkapnya, bahkan telah menyalibkannya, bahkan membunuhnya. Jadi saya katakan bagian pertama ini, bahwa jangan pernah kita melihat Yesus itu hanya sebatas nabi, yaitu perantara Allah, tetapi dia adalah pribadi daripada Allah itu sendiri, yang mampu dan sanggup melakukan segala sesuatu. Kleopas bersama temannya itu hanya berpikir hanya sampai di sebatas cara mereka berpikir. Tetapi bagi kita, renungan ini memberikan satu kekuatan bagi kita bahwa kita harus memandang Yesus. Dia adalah manusia 100%, dia juga Allah 100%. Keilahiannya adalah benar-benar nyata di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini. Dia dapat dan mampu melakukan berbagai hal. Yang kedua, yaitu bahwa mereka menjadi kecewa. Dalam ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata di sana bahwa padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yang berikutnya, yang kedua, di sini dikatakan bahwa kenapa mereka menjadi buta secara rohani, mereka tidak bisa mengenal Dia. Ayat 21 ini berkata bahwa mereka hanya berharap kepada perkara-perkara lahiriah, pembebasan dari pajak yang tinggi, dan kembali berjaya seperti sedia kala di zaman raja-raja sebelumnya. Saya mau katakan bahwa bagian yang kedua ini, marilah kita berharap kepada Tuhan, bukan dalam hal-hal perkara lahiriah, tetapi dalam hal-hal rohani yang akan menuntun, membawa kita menjadi seorang pribadi yang semakin hari berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dikatakan bahwa dalam ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yang ketiga, yang membuat mereka mengalami kebutaan rohani, dikatakan bahwa mereka menjadi bodoh, hati mereka lamban, kemudian mereka tidak percaya tentang nubuatan para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebodohan mereka dikatakan bahwa mereka sudah menyaksikan tentang peristiwa itu. Kebodohan mereka sudah melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, tetapi mereka tidak bisa memahami, mereka tidak bisa mengerti bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah penolong mereka. Yang dimaksud dengan raja atas segala raja itu bukan raja secara jasmani bagi kehidupan mereka, tetapi raja yang berkuasa atas surga dan atas bumi ini. Sehingga dikatakan hati mereka menjadi lamban. Hati mereka menjadi lamban itu artinya kepekaan mereka. Mereka tidak peka. Padahal dikatakan di tengah perjalanan itu hati mereka berdebar-debar, karena Yesus menceritakan tentang nubuatan-nubuatan itu. Kemudian yang dikatakan yang ketiga, mereka tidak percaya atas segala sesuatu yang telah terjadi. Padahal semua sudah dituliskan oleh para nabi, dengan begitu jelas dinubuatkan. Oleh sebab itu juga ini menjadi peringatan, menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tidak lamban hati, artinya peka dengan suara Tuhan. Janganlah kita tidak menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi menjadi pribadi yang semakin hari memaknai makna Paskah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah rela mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan saya dan saudara. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita saat pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat pagi hari ini. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penghiburan kami. Engkau telah mati, Engkau dibangkitkan dari antara orang mati, dan memberikan satu jaminan keselamatan bagi kami. Kuatkan iman percaya kami, dan jangan pernah biarkan kami mengalami kebutaan secara rohani. Kami menjadi orang Kristen tetapi tidak mengenal Tuhan. Kami menjadi orang Kristen tetapi tidak beribadah kepadamu. Ini menjadi kerinduan kami, ini menjadi
doa kami agar kami tetap setia, kami tetap sungguh-sungguh di dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.